Halo sederek, jumpa lagi dalam dongeng Larasni. Ini saya di belakang rumah nih sederek. Lihat langitnya. Saya akan mulai mewedar kabar dari Jagatanya karena informasi saya yang begitu banyak ya yang belum saya sampaikan ini sudah mendapat baru lagi banyak sekali. Sambil ada kucing, didatangi kucing derek dekat dekat kalian ditutup, belakang rumah ada kalian ditutup kecil. Halo Pus, halo. Tuh apa? Makatan sederek, informasi yang saya dapatkan itu sangat menggiriskan saya. Gimana ya makanya, karena ini informasi dari zaman baru setelah zaman sekarang ini, dan yang saya pikir kemarin saudara-saudaraku yang terlalu lelet nggak menyelesaikan tugas yang tidak disadari menika karena keleletannya. Saya salah, ternyata saya yang terlalu cepat sehingga saya mendapat informasi zaman baru. Saya terlalu cepat menyelesaikannya, tugas yang tidak saya sadari. Bukannya apa-apa sederek, memang tidak perlu dikhawatirkan karena ini yang kita lewati sekarang ini di masa zaman baru kan sudah terlewatkan. Dan kalau orang zaman baru melihat zaman sekarang ini kan sudah masa lalu. Cuman saya gambarkan ya, di sana saya ketahui memang belum ada penghuninya, hanya beberapa orang tertentu yang mungkin jiwa-jiwa terpilih. Tidak banyak di zaman sekarang. Mungkin yang diperkirakan, banyak peramal mengatakan bahwa manusia tinggal sedikit. Karena yang dilihat di zaman baru menikah adalah orang-orang yang terpilih. Pengaten sederek, kemungkinan besar yang para peramal persani yang para linuh lihat di zaman baru kemungkinan adalah orang-orang terpilih, bukan kok yang saya informasikan selama ini juga manusia tinggal 28% gitu kan, yang banyak beredar di ramalan para pintar, indigo dan sebagainya. Sedangkan yang saya lihat kesedikitan di zaman baru menikah, mungkin itu adalah orang-orang terpilih punggawanya atau semacam atribut perangkat negara. Gampangnya penerimaan itu seperti itu. Sedangkan nantinya zaman baru itu adalah sistemnya kerajaan, sistem saudara, sistem yang penguasanya adalah Ratu Adil.
Eh, saya harus hati-hati sekali sederek, karena orang zaman sekarang itu penerimaannya, jangkauannya tidak seluas jiwa-jiwa terpilih. Nggih, dipahami tanpa saya mengecilkan atau jiwa-jiwa terpilih memang karuniai keluasan cara pandang, cara berpikir, merasakan yang indera-indera tambahan. Kalau manusia biasa itu kan panca indera nggih, 5 indera. Sedangkan manusia pilihan memiliki kelebihan indera nggih sederek nggih. Begini, saya sebenarnya ingin menginformasikan suatu informasi, tapi informasi menika itu nggak yakin saya bisa diterima. Padahal yang akan saya informasikan ini adalah dasar sangat kecil dalam informasi yang saya dapatkan. Belum informasi besar yang tidak mungkin, yang tidak dijangkau. Saya selama ini tuh sudah memberikan informasi yang saya anggap paling normal, tapi masih tidak bisa diterima sederek, sulit dijangkau, sehingga saya bingung dalam menerapkan kebijaksanaan saya dalam bertindak dan sebagainya, karena ketidaksiapan jiwa-jiwa tidak terpilih. Jiwa terpilih tentunya memang lebih sangat sedikit daripada jiwa-jiwa yang tidak terpilih. Ingatan loh saudara. Sedangkan jiwa-jiwa terpilih 0 berapa persen yang menemukan video saya. Tapi sedikit piantun, sedikit jiwa terpilih yang menyimak video saya harapkan menginformasikan atau memberi penalaran kepada yang tidak tahu. Setidaknya memberi penalaran pada sanak saudaranya, kerabatnya, meski bukan maksud tidak terpilih menikah, kan bukan ada pribadi tidak terpilih, pribadi terpilih dan orang awam atau gimana ya misalkan sesuatu pentolan itu ada rakyat mesin ketek gitu loh saudara. Ada yang mengetik tapi kan ada tututnya, hurufnya begitu loh. Jiwa terpilih diibaratkan adalah huruf hidup A, I, U, E, O. Sedangkan yang lainnya adalah pelengkap untuk seandainya pimpinan dikatakan raja, pimpinan, presiden itu karena ada rakyatnya. Begitu kan. Informasi yang terlalu cepat saya wadarkan, saya gelontorkan, karena saya terlalu penuh informasi sendiri. Kemarin saja saya membuat video biar saya segera menyelesaikan tugas. Gagal total terkirim, enggak tahu. Ya sudah, saya hapus saja itu karena masalah terus di teknik, masalah teknis derek, bukan masalah yang apa. Tapi sederek, saya berusaha mencari cara untuk penyampaian yang tepat.
Sederek saudaraku semua manusia yang ada di dunia YouTube, informasi saya sudah sakarep-karepku caranya menyampaikannya, mau bisa nerima atau enggak nutut. Yang tertutupi halusinasi, ada yang tertutupi ambisi dan keinginan menjadi SP meniko. Informasi yang saya dapat tentang alien, makhluk asing itu loh, Dek. Kalau jiwa-jiwa terpilih mah paham, terbuka pandangannya, terbuka mata batinnya, jadi bisa menerima informasi yang dianggap janggal. Dan kenapa ada berita kejanggalan begitu? Tentunya seperti yang sudah ada asap, untuk ada apinya, kan harus dicari seperti itu. Sudah diberi instan ngeyel lagi kebiasaannya para komentar yang bukan jiwa-jiwa terpilih menika. Ngeyel tok, buengong duduk no ilmu nih. Saya tidak mencari ilmu sederek, makanya saya gak usah khotbah di channel saya, dan masih aja yang khotbah itu loh, karena mereka memang bukan jiwa-jiwa terpilih. Mungkin itu adalah pesan-pesan terakhir mereka gitu. Saya agak saja begitu. Nah sekarang saya cuekin sudah orang-orang yang tidak terpilih menikah, bikin capek, menguras energi. Informasi dari New Era, Jagat Anyar dan sebagainya, alien yang sebenarnya sudah agak lama bercokol mempengaruhi makhluk bumi itu. Alien atau masuk asing yang bukan manusia maksudnya, tapi berbentuk seperti manusia yang bisa merasuki jiwa-jiwa tidak terpilih. Misalkan setan, iblis itu kan masuk, bukan manusia, itu juga masuk alien. Makhluk asing sederek. Sudah mulai merasuki jiwa-jiwa yang tidak terpilih melalui hembusan dari sifat yang tidak mereka miliki. Contohnya yang mereka miliki tapi tidak bisa merasuk ke jiwa-jiwa yang tidak mereka miliki. Sifat yang tidak mereka miliki adalah ceria, tertawa, tidak berambisi, baik hati, semacam itu, ikhlas. Sedangkan mereka yang alien itu kan jenis pinter ya, jadi di otaknya hanya pikiran kotor, curiga, dan semuanya dipetakan menjadi sebuah rumus, sebuah penemuan semacam itu. Dan virus alien yang membuat manusia ingin bisa merumuskan sesuatu, menemukan rumus. Itu ambisi yang tersembunyi dalam jiwa manusia, keinginan dianggap kreatif dan sebagainya. Mereka masuki sederek. Entah terhimbuskan seakan-akan bisikan dari leluhur. Mereka mampu sederek, seakan bisikan leluhur tanpa logika, seakan-akan bisikan yang membuat logika kita bicara, seakan kita berlogika. Tidak seperti itu sederek, karena sejatinya logika justru dimiliki oleh orang-orang yang baik hati, jiwa-jiwa terpilih, tidak ada ambisi, ceria, berpikir apa baiklah begitu, apa jare engkau lah
Semacam itu sangat manusiawi, saudara. Bukan orang bodoh, tapi adalah ketinggian berspiritual yang tidak didengarkan. Paham? Dan informasi yang akan saya sampaikan ini, alien yang menghembuskan suatu ilmu melalui ambisi-ambisi jiwa tidak terpilih, ilmu-ilmu menyesatkan, hakikatnya alien itu kan iri, saudara, terhadap manusia bumi. Nah, makanya mereka bisa merasuki yang saya sebut jiwa-jiwa tidak terpilih menika melalui iri dengki manusia. Makanya ada patah, iri itu penyakit hati. Itu nyata, sederek. Iri itu memang penyakit hati, kemudian terpancar melalui ambisi, keinginan menyakiti, syirik, itu kan. Itu penyakitnya alien, saudara, yang iri terhadap manusia, sehingga mereka merasukkan informasi dan ilmu yang ingin menghancurkan peradaban manusia, agar yang hidup di sini itu adalah peradaban mereka, alam kita yang hijau indah meniko. Mereka berusaha menghancurkan menjadi dunia mereka, karena ingin menguasai bumi indah ini. Tidak bisa, saudara. Akhirnya mereka menciptakan formula untuk membunuh tumbuhan-tumbuhan yang indah menika dari muka bumi. Kalau gak iso tak pek, lek gak iso tak pek, tak wei, ya tak entek no. Biasanya kan orang-orang jahat seperti itu. Ya seperti itulah alien, saudara. Lihatlah hijau keindahan bumi ini, saudara. Hijaunya daun-daun, pohon-pohon menika begitu indahnya. Manusia-manusia yang sudah dibudakan hatinya mana bisa melihat keindahan seperti ini, saudara. Dan alien yang tidak berhasil menguasai bumi ini akan menghancurkannya, saudara, melalui proyek-proyek dan sebagainya. Dihabiskannya hutan-hutan, entah melalui penebangan dan bagaimana. Setelah ada gerakan pecinta lingkungan yang menyelamatkan dari dimusnahkannya pohon-pohon besar, pohon-pohon pelindung dan keindahan alam ini, mereka menciptakan formula, misalkan penghancur tanaman, agar untuk dibangun sesuatu, tentunya kan rumput-rumput dan sebagainya itu dihancurkan, saudara. Rumput juga butuh hidup seperti rakyat kita. Cukuplah kalau dimusnahkan, dibuang dari para petani meniko, biarlah disiangi para pak petani. Mereka dengan baik hati membuang, meskipun akhirnya membakar dan sebagainya yang tidak perlu, tapi tidak untuk dihancurkan, saudara. Misalkan diciptakanlah formula memacu orang yang ingin cepat, kerjanya cepat selesai, dengan menaburkan serbuk semacam itu agar mudah mati. Itu tidak benar, saudara. Karena manusia sudah terrasuki iri hati dan sebagainya, akhirnya melakukan tindakan yang negatif, misalkan syirik kepada tetangga yang petani. Kalau ditaburkan ke tanaman yang biar tidak bisa diunduh, tidak bisa dipanen, gimana? Kita harus mempertimbangkan seperti itu, saudara, dalam menggunakan kita harus bijaksana menggunakan teknologi yang baru menika, saudara. Saya prihatin sekali, ternyata ada serum yang bisa menghancurkan akar pohon besar pun akan kering, akan mati. Kalau disalahgunakan gimana, saudara? Sedangkan orang baik atau yang tidak benar itu, orang baik itu sedikit sekali, dan orang yang tidak benar itu berkeliaran dan melimpah di muka bumi ini. 70%-an.
Ya sederek, ayo sederek teman-temanku, meskipun sedikit yang masih bisa diselamatkan informasinya atau keselamatan, diajak untuk buka mata, buka hati meniko, buka diri, buang rasa segala ambisi dan keinginan menjadi satrio piningit yang memang ada, dan tapi tidak sembarangan terus semua orang merasa satrio piningitnya. Lek kabeh merasa satrio piningitnya maka dibilang lebih bagus. Itu tidak sederek. Itu penjeremusannya saya bilang itu adalah korban penjajah putih yang menternak Anda itu loh, yang mengikuti begitu, yang berpikir semakin banyak ksatria lebih baik. Itu adalah pemikiran para ternak itu loh, ternak yang diberi makan, yang disugesti bahwa mereka lah satrianya, agar mereka jadi menu, akhirnya dikorbankan di sebentar lagi, di seakan-akan jadi tumbal mereka, para alien yang memilih pentolan-pentolan untuk memelihara manusia-manusia tidak terpilih meniko, yang terpilih menjadi ternaknya mereka. Ya sederek, belum lagi informasi tentang misalkan kita sederek, kita kayak dalam hal kecantikan dibuat disugesti bahwa kulit yang bagus itu adalah putih, seperti itu, sehingga tertanam dalam jiwa kita kulit yang bagus itu adalah putih, dan kita bingung cari apa yang bisa, karena ingin cantik lah. Orang ingin cantik itu kan ingin tampil indah dan dikagumi karena ingin dikagumi, bukan karena keinginan mencintai diri sendiri. Beda tipis memang, beda tipis deh. Ingin mencintai diri sendiri dengan ambisi ingin dicintai banyak orang itu adalah, kalau mereka tahu dicintai banyak orang itu susah. Sehingga akan menimbulkan ambisi, misalkan poligami semacam itu, rugi sederek. Ya tapi ya sudahlah, itu urusan mereka, bukan urusan saya, itu sudah pilihan mereka. Lihatlah sebenarnya sederek, tidak putih pun itu bagus, kulit sehat, tidak perlu operasi plastik. Kulit sudah bagus-bagus dioperasi, kecuali mereka yang perlu operasi plastik karena sesuatu atau kondisi yang mengharuskan seperti itu. Saya bukan, kulit kita ini sehat, kita dibuat menghindari matahari agar, karena di channel saya kan saya utarakan matahari itu adalah salah satu solusi menyelamatkan kita dari hawa gelap. Karena matahari itu yang menghidupi kita, menerangkan kita. Jadi hawa gelap itu takut, mengatakan saudara. Matahari contohlah matahari yang begitu tulus, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, memberikan energinya pada manusia. Siapa yang mengingkari itu? Kalau mengingkari itu, ya itu sudah gak layak nih wis. Ngono loh. Kita yang di gelontoran, disugesti dengan bahwa akan dengan ultraviolet merusak kulit dan sebagainya. Tidak. Kulit kita akan rusak kalau di dalam jiwa ada kegelapan. Kegelapan itu menyeruak keluar karena tidak dengan matahari. Tentunya hawa kegelapan, hawa toksik, kegelapan yang toksis, hawa gelap yang beracun meniko keluar. Mereka itu kan hawa yang jelek, merusak, maka keluar melalui pori-pori kita, sehingga kita seakan kulitnya rusak, berkerak dan sebagainya, terpapar ultraviolet, menyalahkan matahari. Tidak sederek. Jadi kalau saya pertama-tama saat terbakar
Saya pernah terpengaruh juga, terbakar sinar matahari, kulit kan seakan-akan jelek begitu kan, mengkilat hitam legam. Itu sehat sederek. Pada akhirnya setelah mungkin hawa gelap yang ada, misalkan dosa-dosa atau apapun, keluar hawa gelap yang keluar dari dalam, sudah keluar dari badan kita, ya kulit kita kembali bagus. Kok orang Indonesia itu kulitnya bagus sederek, tidak perlu putih, kulitnya tuh sehat bagus. Sedangkan kalau kita ingin cantik itu timbulkan dari dalam, kita akan cantik, terlihat cantik. Kan ada itu orang kelihatannya cantik moblong-moblong, yang bedaknya tebalnya 5 cm, biar putih sehingga gerak saja gak bebas, kelihatannya kaku, bergerak melirik saja takut ininya rusak retak. Kan ada itu gerakannya. Lihat itu iklan-iklan yang menampilkan kecantikannya, memang cantik, aku memang cantik. Tapi apa, coba pandang lebih dalam, apa mereka tidak seperti robot tuh gerakannya? Hah? Mana ada yang natural seperti gimana? Mana ada mereka bisa tertawa terbahak-bahak dan disugestikan. Tertawa terbahak-bahak itu tidak sopan. Tidak harus seperti itu, lihat kondisinya sederek. Iya, tertawa terbahak-bahak dia tidak tepat. Dan bahkan kalau teman kita misalkan WA, kita maksudnya tertawa itu, kita senang mendengarnya, kok ditertawakan, saya sudah cuek saja. Kalau ada teman seperti itu, silahkan, saya nasihat saya baik kok. Kalau nggak suka ya monggo, ngono. Saya berusaha berteman atau bagaimana. Kalau disalah artikan, diasumkan, ya monggo. Niat saya adalah menyampaikan kebenaran yang saya dapatkan dan informasi yang harus saya wedarkan. Meskipun juga nggak harus, tapi rasa kemanusiaan saya, karena saya manusia sedek, saya mendapat informasi, alangkah perlunya dipergunakan dengan baik yang membutuhkan. Ya sederek. Jadi sederek, saya tak capek-capeknya menghimbau saudaraku yang masih bisa diselamatkan untuk saya ajak ke zaman baru. Tentunya meskipun di sana sudah otomatis penyaringan, hanya yang menjadi punggawanya adalah orang-orang yang di badannya tidak ada beracun. Makanya sederek, ya masih ada racun, tapi kan bukan menjadi atribut ada punggawanya. Ya banyak yang orang jahat, masih tersisa kejahatannya, tersaring ke sana. Tapi kan bukan untuk menjadi punggawa atau atribut atau petugas kenegaraan atau tugasnya Ratu Adil, kesatrianya Ratu Adil. Yang saya sebut kemarin adalah sebuah lidi. Kesatria itu adalah lidinya Ratu Adil yang berusaha dikumpulkan menjadi sebuah sapu untuk menyapu yang tidak berguna. Fungsi sapu itu adalah untuk membersihkan dari sampah dan sebagainya sederek. Tapi kembali mawon ke masing-masing. Padaran saya hanya untuk yang membutuhkan. Jika tidak berguna, monggo. Tidak berguna bagi Anda, monggo. Tapi kan ada yang menganggap padaran ini saya berguna. Saya tidak hanya bicara pada Anda yang tidak berguna atau menganggap padaran ini adalah bullshit. Jadi masih banyak yang tidak seperti Anda. Masih ada jiwa-jiwa terpilih. Dan padaran ini memang untuk jiwa-jiwa terpilih, bukan untuk jiwa-jiwa yang tidak terpilih. Sekali lagi, jangan berkorban di dongeng laras nik. Pakaten kemawon informasinya. Semoga hari-hari panjenengan bahagia
penuh kebahagiaan.